katanya itu aku dibangunin beberapa kali karena di sana belum ada alat deteksi saraf. Sejam atau 2 jam sekali itu dibangunin buat ngecek tangan sama kaki masih fungsi atau enggak. Sendirian, bener aku niatnya mau cuci muka sama sikat gigi kan. Pas sikat gigi, tiba-tiba pandanganku kabur. Aduh, terus? Kabur, terus nggak ngelihat apa-apa. Terus pingsan, bener-bener gelap waktu itu. Halo teman-teman baikku, welcome back to my channel, dimana kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan skoliosis. Nah, untuk kali ini aku kedatangan tamu spesial. Hai. Bukan cewek ya? Cewek cowok? Oh, cowok. Cowok, tulen 100% cowok di KTP sini. masih cowok sih. Oh iya, oke. Di KTP masih cowok. Aslinya? Oh iya, cowok. Nah, kali ini beda banget dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau kalian tahu, kebanyakan memang penderita skoliosis adalah cewek. Hampir 80%-nya ya. Berarti kamu tuh 20%-nya dari yang terkena skoliosis. Jadi yang terkena skoliosis aja udah berapa orang doang. Dan ini lebih sedikit lagi cowok yang kena. Tapi beruntungnya kali ini aku ada satu orang spesial ini. Namanya siapa? Pandu. Pandu, iya. Pandu akan cerita ke kita semua gimana perasaannya dia dan perjalanan dia sebagai skoliosis. Dari sudut pandang laki-laki. Jadi kita mulai aja. Sip. Pandu usianya berapa dan kesibukan saat ini ngapain? Usia 21. Saat ini kesibukan masih kuliah sih. Masih kuliah. Sama kerja dikit-dikit lah, freelance gitu. Oke, status? Jomblo. Single. Oke. Siapa tahu teman-teman skoliosis yang nonton ada yang tertarik juga gitu kan, bisa berbagi pengalaman skoliosis tuh, bisa DM gitu kan. Komen aja nih single. Malu jangan salting ya. Aku baru pertama kali juga punya narasumber cowok, jadi kayak lebih enggak bercanda. Nah, Pandu ini datang sini jauh-jauh dari Bandung. 2 jam doang sih dekat jauh kok. sih, iya benar. Ini Jakarta. Ini kita shootnya di Jakarta. Jadi Pandu baru aja habis operasi ya, ya? Bulan September. Bulan September. 5 bulan lalu lah ya. Udah 5 bulan lalu. Okay. Udah apa? Sekarang gimana perasaannya? Sekarang sih nggak ada keluhan berarti ya, cuman nyeri dikit-dikit kadang-kadang gitulah. Dan udah enakan lah buat kuliah. Itu kegiatan semua lancar insya Allah. Naik kereta juga tadi, naik kereta apa naik apa? Oh, semalam naik travel, ntar selanjutnya travel. pertama kali naik kereta. Itu berjam-jam di jalan nggak kenapa-napa nih? Udah kenapa. Udah aman, mantap. Okay. Nah, kemarin tuh kamu operasinya di mana? Operasi di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Dokternya kebetulan Dokter Saifullah. Oh, Dokter Saifullah. Oke, ini beruntungnya kita ada dapat nama dokter baru, Dokter Saifullah di Rumah Sakit RSA Malang. Biasanya kan Dokter Lutfi terus tuh, yang datang ke sini tuh selalu Dokter Lutfi gitu. Banyak fans Dokter Lutfi. Sekarang ada nama dokter baru ya. Kalau mungkin kalian punya referensi dokter yang bagus skoliosis, boleh bantu di komen juga. Sip. Nah, terus Pandu, waktu pertama kali terdeteksi kena skoliosis itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya aku udah tahu skoliosis itu sejak lama. Pas SMA juga tahu. Tapi kan di rumah aku cuma berdua sama ayah doang. Mama kerja di Malaysia kebetulan. Nah, jadi abis pas SMA itu udah tahu kok agak miring gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak ada keluhan juga. Jadi terus aja. Abis itu pas tingkat 1 aku kuliah itu kebetulan ke Malaysia. Nah, itu mama tuh ngeliat tuh untuk pertama kalinya, kok ada perbedaan. Kok punggungnya agak tonjol sebelah gitu kata mama. Akhirnya langsung difotoin, terus dikirim ke saudaraku yang kerja di radiologi. Terus katanya, oh itu skoliosis katanya. Apa itu skoliosis? Nggak tahu sama sekali kan. Itu skoliosis apa? Akhirnya searching, kok di Google gambarnya ngeri-ngeri. Iya. Kamu ada foto kamu punyamu? Yang apa? Yang sebelum operasi. Sebelum operasi ada sih. Ada, nanti ronsennya. Kita tampilkan. Nah, abis itu akhirnya aku pulang dari Malaysia langsung dibawa ke Lumajang itu foto ronsen. Oke. Foto ronsen langsung dari ronsen itu dapat 3 hari kan jadi kan. Iya. Abis jadi aku langsung ke Malang, langsung dirujuk ke Dokter Saifullah. Oke. Jadi dari awal emang langsung ke Dokter Saifullah. Habis itu langsung dokternya langsung vonis. Ketika dihitung dilihat waktu itu derajatnya 60 sekian lah. Langsung 60 sekian, kaget dong. Ya udah operasi aja kalau gini kata dokternya.
shock lah pasti. Sebenarnya timeline itu kurang dari setahun sih. Dari awal diagnosis sampai operasi itu cuma 6 bulan lah kira-kira. Jadi penanganannya cepet. Langsung tektok gitu. Oke. Terapi juga sempet sih, cuman ada satu kenalan ayah gitu, ayah kan kerja di asuransi, kebetulan punya nasabah yang buka terapi gitu. Katanya itu alat dari Korea, wah itu agak ngeri sih Kak. Kenapa? Jadi alatnya itu kayak tempat tidur gitu, buat di kasur, terus di tanganku ini kayak dipasang sensor, nggak tahu sensor apa gitu. Di kaki itu ditempel kayak alat kejut listrik ringan gitu, katanya buat sarafnya. Nah terus kasurnya tuh jalannya gini, bergelombang gitu. Wah itu sakit banget sih. Tapi ada perubahan? Enggak. Banyak yang kayak, dan alatnya kayaknya mahal ya? Iya, aku itu nyewa sih kebetulan. Jadi 3 seminggu lah jalanin terapi, terus di senulang nggak ada perubahan. Ya udah kata mama stop, nggak usah, udah operasi aja. Karena udah sakit, memang seringnya sih banyak yang nggak ada perubahan gitu ya. Sebenarnya bukan cocok-cocokan ya. Kita harus hoki-hokian sih. Karena ada yang misalnya dengan setiap hari mangkibar gitu, dia bisa berkurang derajatnya. Ada yang dengan berenang, dengan pilates, dengan pakai brace bisa berkurang. Tapi untuk beberapa kasus kayak aku juga udah pakai brace, udah pakai segala macamnya dan tetap naik terus derajatnya. Dan Pandu juga ya mungkin karena udah dewasa, udah di umur 20 juga kan waktu itu. Jadi memang udah gak ada perubahan. Jadi untuk teman-teman yang masih usia belasan, nggak apa-apa kayaknya kalau dicoba ya. Karena kalau udah umur kayak kita, itu kayak kalau mau coba terapi tuh kadang-kadang susah. Karena udah kecil kesempatannya lah untuk kembali lurus. Betul. Kecuali dengan cara operasi tadi. Jadi kalau misalnya yang nonton ini masih kicik-kicik, masih di usia SMP SMA, berbahagialah kalian masih punya banyak waktu untuk memperbaiki tulang kalian. Nah, terus salahnya dulu aku naik gunung juga sih Kak. Waduh. Jadi pas SMA itu 2 tahun aku full sebulan tuh bisa 2-3 kali naik gunung. Itu yang mempercepat juga. Mempercepat derajatnya itu. Jadi waktu SMA tuh kamu sama sekali nggak nyadar kamu skoliosis? Aku nyadar nih miring doang. Cuma miring dikit gitu, tapi nggak pernah ngecek. Nggak pernah ngecek. Jadi ya udah naik gunung aja dulu. Karena belum menjadi masalah juga kalau dulu. Soalnya kan emang nggak ada keluhan kan. Nggak ada keluhan, jadi ya udah main-main aja gitu. Terus pas divonis bawa 60 derajat. Jadi berarti mungkin beberapa ada yang mungkin kasusnya juga bisa sama kayak kamu ya. Awalnya miring dikit, ya udahlah didiemin, lama-lama ternyata udah 60 derajat gitu. Nah, di situ baru kita merasa agak menyesal ya. Sangat menyesal. Sangat menyesal karena sebagaimanapun kita sudah dilihat udah operasi, udah sekarang bisa ngobrol kayak gini, tetap aja ada batasan yang kita nggak bisa lakuin. Ya kan? Kayak tadi juga kan kalau misalnya agak kesandung dikit tuh kayak aduh. Wah, itu langsung ditekannya kepreset dikit, ditekan pasti sih. Terus kayak mau buka pintu aja tadi kayak agak kayak apa ya, masih belum kuat kan. Aku yang 7 bulan aja masih kayak aduh gitu. Jadi berbahagialah yang belum operasi. Puas-puasin deh main-main itu. Tahu diri juga tapi. Iya, tahu diri juga. Jangan naik gunung. Maksudnya sebagaimanapun kita menikmati hidup sebagai skolioser ya, harus tahu juga batasannya. Kalau naik gunung ya sekali aja lah, jangan yang sering-sering banget. Sering banget nih, gila. Nah terus salah itu naik gunung itu sih. Dan naik gunung bawa ransel berat-berat, jalannya nanjak. Terus SMA kan bukunya masih tebel-tebel tuh Kak. Nah itu sih kayaknya sepertinya. Nah tapi kalau Pandu sendiri nih, kalau kita cewek kan itu sering banget kayak merasa insecure gitu sama badan. Aku nggak tahu nih kalau dari kamu sebagai cowok ngerasa gitu juga nggak sih kalau ngeliat kayak misalnya kalau di kaca kan kayak kalau misalnya cewek-cewek lain tuh badannya bagus banget, kalau aku gitu punggungnya lurus dan sebagian besar teman-teman cewek yang skoliosis seperti itu juga, jadi ada self image-nya agak-agak rendah gitu. Nah kalau dari segi cowok nih seperti apa? Kalau cowok kalau malu gitu nggak terlalu sih, soalnya kan kita ya cuman paling kalau di foto kok pundaknya itu tinggi sebelah lagi foto bareng, nah itu. Terus apa lagi ya, terus kalau jalan biasanya jalan jauh gitu kita pasti capek duluan pastinya. Soalnya bukan capek sih, pegel doang kan di sebelah sini. Iya pasti. Nah itu pegel. Nah itu kalau kita mau minta istirahat juga kadang malu, kayak kok lemah sih lo gitu kan biasanya.
Apalagi cowok ya. Nah, Kalau cewek apalagi kan cowok. masih bisa ada excuse ya udahlah gitu. Tapi kalau Cowok. cowok yang katakanlah normalnya orang-orang pada umumnya menganggap cowok tuh harusnya bisa Lebih kuat. bisa gotong-gotong, bisa bantu-bantu. Tapi kalau dengan kondisi kamu dengan skoliosis itu gimana? Ya lebih itu sih, lebih ya tahu diri sebenarnya sih. Jadi kalau bisa nggak ikut ya kenapa harus ikut gitu. Kalau ada sesuatu yang berat, kalau kita bisa ngehindarin kenapa harus didatengin gitu. Tapi teman-teman sendiri gimana? Kalau Pandangan teman-teman orang-orang sekitar tentang kalau kamu? teman-teman deket sih, kalau yang udah tahu itu enak, jadi kita oh jangan, Pandu kan skoliosis, jadi duduk aja dulu gitu. Kalau orang yang nggak kenal tuh yang susah kak. Biasanya kalau kita pergi kemana gitu, terus dimintain tolong orang bisa aja kan di jalan gitu. Tapi tolonginnya berat gitu, misalnya kayak misalnya di kereta terus ngangkat ngambil koper yang di atas gitu. Iya. Ya itu kan kita mau nolak juga gimana gitu. Jadi maksa juga sih. Aku jadi bingung ya. Terus gimana kalau kamu misalnya dengan kondisi apalagi ini habis operasi? Lalu kamu pakai brace kan di dalam kan? Iya. Jadi nggak kelihatan kayak habis operasi. Nah, terus ada orang yang minta bantuin buat ngangkat-ngangkat berat. Kalau sekiranya aku masih kuat tuh ya aku bantuin. Oh gitu. Kalau udah kayak batu kopernya gede banget gitu, maaf bu, saya habis operasi gitu aja sebenarnya. Berani jujur aja sih. Benar. Jadi maaf bu, tapi saya nggak bisa bawa berat gitu ya karena habis operasi gitu. Oke, jadi memang kuncinya adalah keterbukaan dia. Nggak usah malu kalau kita kena skoliosis ya. Nggak usah sih. Ya udah. Kalau malu malah nyiksa diri sendiri gitu loh kak. Benar. Karena ada beberapa orang yang DM ke aku kayak malu nunjukin skoliosisnya, kayak malu untuk bilang ke guru, ke temen, takut dikata-katain, takut dijauhin sama teman-temannya. Tapi kalau menurut kita itu hanya merugikan diri sendiri ya. Benar. Kalau ngurusin omongan orang nggak ada habisnya gitu loh. Setuju. Pasti terus kalau semakin kita urusin pasti panjang juga mereka. Jadi bodo amat tuh. Bodo amat udah. Kan yang ngejalanin hidup kita. Nah, makin banyak yang tahu semakin aware juga sih sebenarnya. Benar. That's why kita juga di sini untuk raising awareness ya. That's why kenapa aku bikin video, kagak ada yang bayar juga, AdSense juga kagak turun ya. Karena ini mau mengedukasi teman-teman kalau ada penyakit yang namanya skoliosis dan ini umum ya. Bisa terjadi sama siapapun, even kalian bisa sekarang belum kena, nanti di masa tuanya kena, bisa aja ya. Itu yang bahaya paling enggak? Iya, itu degeneratif ya namanya. Nah, Pandu, apa sih perasaan kamu sebagai cowok yang kena skoliosis? Kan jarang tuh. Oke. Jarang banget kan? Ya, pas awal ke diagnosis itu, dari awal ke diagnosis. Secara keseluruhan deh, apa yang kamu rasakan sebagai penderita skoliosis laki-laki? Kalau insecure pasti ada sih, malu itu pasti ada. Cuman aku orangnya kan bodoh amat banget ya kak. Jadi nggak terlalu mikirin omongan orang ini, nggak terlalu dipikirin gitu. Jadi ya udah, kalau aku pengen sembuh ya aku harus operasi. Aku mikirnya gitu dulu. Aku bilang ke mama, ini gimana harus operasi gini. Ya udah, kamu siap nggak? Siap, insya Allah kayak gituin. Ya udah operasi kata mama gitu. Bisa nggak ngurus BPJS-nya sendiri? Jadi aku benar-benar ngurus sendiri dari awal kak. Kontrolnya itu sendiri. Jadi dari Lumajang ke Malang naik bis 3 jam. Terus itu ke rumah sakitnya, kontrol sendiri sampai siang baru balik lagi Lumajang. Kalau kontrolnya kayak gitu selama beberapa bulan. Habis itu sampai di rumah sakit pun pas mau masuk pertama kali kan 2-3 hari sebelum operasi ya? Iya, 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari sebelum operasi, aku itu kebetulan ditraksi dulu waktu itu. Oh, kamu sempat ngerasain ditraksi? Ditraksi 2 hari, itu enak banget ditraksinya. Gak tahu kenapa. Coba ceritain ke teman-teman. Jadi kalau aku operasi nggak pakai ditraksi tuh. Ditraksi tuh artinya kayak ada alat yang ditarik kan. Nah itu kayak gimana? Aduh. Jadi kayak kita dipakein semacam soft brace gitu. Tapi ada kayak harnessnya di sebelah sininya. Itu dikaitin ke ujung tempat tidur kita. Di bawah ya? Di bawah. Nah itu dikasih beban tuh di bawahnya. Jadi kayak ditarik. Dari bawah. Terus di tangan tuh kasih harness lagi, kayak bantalan gitu, dimasukin ke tangan gitu. Di belakang tarik juga. Bahkan tarik juga. Jadi aku bebannya setiap hari itu ditambah 10 kilo. Pertama itu 10 kilo, atas bawah 10, belakang 10. Besoknya ditambah 10 kilo, berarti atas bawah 10. Jadi bawah 20, ke atasnya 20 gitu. Setiap hari ditambah. Dan itu enak banget rasanya, nggak tahu kenapa. Bahkan ditarik gitu, kayak monkey bar gitu sih rasanya sih. Oh oke. Nggak semua rumah sakit ada itu sih, nggak semua rumah sakit
harus ada ditraksi. metode. Kalau aku langsung waktu itu. Anyway, balik lagi ke bahasan yang perasaanmu. Tadi belum, terus langsung jadi ke yang lain. Jadi perasaannya Pandu bagaimana? Kayaknya mungkin karena cowok kali ya, langsung ke distract. Kalau perasaannya ya sedih pasti ada sebagai manusia biasa. Pas pertama kali awal didiagnosis operasi pasti down lah, pasti itu. Pasti down. Ya tapi kembali lagi meratapi nasib. Harus yang masa kapan kita move on kalau kita tetap di titik itu gitu. Jadi ya ikutin alur aja sih Kak, nggak ada perasaan. Ya sedih pasti, cuman nggak ya terlalu yang sedih banget gitu. Jadi ya harus ngikutin alur itu sih. Terus kalau kamu ada ini nggak sih kayak kalau kebanyakan ya di grup skoliosis gitu ya, yang aku ketemuin itu dari puluhan kasus skoliosis cowok tuh baru 2 orang. Yang udah operasi juga, kamu sama ada satu lagi teman aku. Kamu pernah nggak sih ketemu juga yang kayak, dia skolioser yang juga cowok gitu? Kalau selama ini belum pernah ketemu yang skolioser. Belum pernah ketemu. Sama sekali belum yang skolioser cowok. Jadi selama ini nggak ada support system kayak kayak misalnya kamu bisa nanya-nanya ada cowok gimana nggak? Ya patokanku grup yang kambing kembar itu sih. Jadi isinya cewek semua, dia cowok sendiri gitu. Udah kayak paling ganteng di antara kita semua. Iya. Itu doang sih. Gitu. Dan pas nanya kan udah ada yang pasti yang awal orang baru masuk grup itu yang ditanya udah ada yang operasi sama dokter ini belum? Pasti gitu kan Kak? Nah pas itu kan ditanya dokter Saiful, aduh kok rata-rata dokter Luffy. Iya. Kebetulan aja itu kebetulan sih. Jadi belum pernah yang ada dokter Saifullah itu jadi. Belum. Tapi abis aku masuk di beberapa grup itu ada yang DM juga kalau nanyain ke dokter Saifullah itu. Jadi ada positifnya juga grupnya itu. Jadi kita bisa share-share lah kalau kita udah mengalami dokter ini gitu. Baru kita bisa mengedukasi yang lain gitu. Gitu, gengs. Aku tau kenapa namanya skoliosis. Kenapa? Kebanyakan cewek. Cowok skolio bro. Ada yang DM aku kayak gitu lah. Oke, skolio broku. Skolio bro. Oke, lanjut ke ini. Dia apa ya? Aku mau nanya-nanya sedikit tentang operasi kamu. Nah, kemarin dengan dokter Saifullah itu operasinya berapa lama? Terus di rumah sakit berapa lama sih kamu? Dari awal masuk rumah sakit itu aku total 12 hari. Di rumah sakit. Lama, ya? Lumayan lama. Terus tapi aku nggak sempat masuk ICU. Oh iya, langsung ke kamar biasa. Langsung ke kamar biasa. Jadi operasinya itu 8 jam. Gak tahu kenapa lama banget. Emang rata-rata lama sih, 5. Sebenarnya normalnya tuh 5 jam. Mungkin ya aku juga gak tahu kenapa. 3 sampai 5 jam kata dokternya kemarin kan. Pas ditanya, pas sebelum di bis tuh tanya 3 sampai 5 jam katanya. Cuman kok aku bangun-bangun udah 4:30 sore itu. Jadi sekitar 8 jam. Atau bisa jadi memang udah selesai, cuman kamunya baru sadar, apa enggak? Enggak, aku sadar masih di ruangan operasi. Oh, tapi udah selesai ditutup kan? Siapa tahu emang udah selesai, cuman kamunya belum sadar jadi belum dipindah, enggak gitu? Oh, enggak. Sotoy banget ya gue, padahal yang operasi. Oke, terus. Jadi awal malam sebelumnya kan dokter anestesinya ke kamar rawat itu. Jadi di briefing dulu, katanya itu aku dibangunin beberapa kali karena di sana belum ada alat deteksi saraf. Tapi aku nggak merasakan itu. Jadi katanya beberapa kali setiap sejam atau 2 jam sekali itu dibangunin buat ngecek tangan sama kaki masih fungsi atau enggak. Tapi aku selama operasi nggak merasa dibangunin ya. Tapi dokter bilang kamunya bangun? Nggak tahu, nggak nanya juga sih. Nanya juga. Habis itu operasi ya dokter anestesi bilang gitu. Habis itu tanda tangan dan segala macam itu. Nah, yang bikin deg-degan itu sebenarnya bukan pas operasinya, pas tanda tangan dokumen. Iya, bener. Gak tahu kenapa. Aku sama serius ini teman-teman juga harus tahu. Aku pertama kali bener-bener selama urus nangis itu bener-bener ketika ke dokter terakhir, dokter anestesi. Padahal itu nggak diapa-apain kalau cuma ditanyain doang. Iya, ini resikonya nanti begini. Udah tahu kan ya kalau paling parahnya bisa lumpuh atau menyebabkan kematian, kayak gitu-gitu kan. Taruhannya mati, buta atau lumpuh. Kalau itu udah tahu lama aku sih. Iya, tapi waktu di anestesi itu terus kita tangan itu baru kayak wow.
Kan terus itu tebel banget Kak ya, jadi kita nggak bisa baca satu-satu kan, nggak akan sempet. Bener banget ini mewakili perasaan aku yang belum pernah aku omongin sebelumnya. Bener banget. Jadi tanda tangan sambil lemes gitu. Padahal sebelumnya kalau dicek ke jantung, ke syaraf, ke paru-paru, biasa aja perasaannya. Oh ya udah, gue lagi mempersiapkan operasi. Tapi ketika disuruh tanda tangan, wow, kayak langsung deep gitu. Gila banget, bener. Luar biasa. Oke lanjut, jadi abis itu besoknya jam aku masuk ruang, dijemput tim dokternya itu jam 9, setengah 9 lah. Karena dokter Saifullah bilang operasi mulainya jam 9 dan langsung dibawa ke ruangan operasi kan. Nah itu tim dokter dari dokter Saifullah itu humble banget. Jadi aku sama sekali nggak nervous. Terima kasih tim dokternya. Aku juga dulu gitu waktu operasi. Jadi sangat membantu ya. Sangat membantu sih. Pas dipasang alat semua itu diajak ngobrol terus gitu Kak. Ngobrolin bola lah apa segala macam. Jadinya kamu juga nggak deg-degan, nggak takut, relax. Abis itu disuntik, biasanya tuh 4 suntikan atau 3 itu Kak? Nggak inget. Pokoknya 2 kedipan aja langsung tidur. Iya betul. 2 kedipan langsung tidur. Nggak berasa apa-apa. Itu pas bangun-bangun udah sadar, udah selesai semua, itu aneh banget rasanya. Pasti aneh banget. Langsung dibawa ke ruang ronsen lagi kan, untuk itu yang ronsennya itu yang sakit. Iya, karena dipindah-pindahin. Iya, dipindahin. Dan keadaan masih baru aja operasi. Aku ingat nangis-nangis itu teriak-teriak sih. Dan yang ngangkat tuh belasan orang, padahal cuma badanku segini doang gitu. Iya benar-benar. Karena harus hati-hati. Terus udah gitu harus kayak dimiringin dulu kan. Iya. Kalau aku kayak terus baru pindah. Aduh, itu tuh. Sakit banget itu, parah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana perasaan sakitnya. Abis I itu feel you, bro. Oke. Abis itu aku lama di rumah sakit karena itu sih. Kebetulan aku kan ngerokok juga orangnya. Jadi obat bius itu nggak bekerja secara maksimal. Oh gitu. Jadi sehari itu aku bisa bius dikasih anti nyeri itu 4 kali dan itu masih ngerasain sakit sampai seminggu. Memang apakah dokter yang bilang karena itu karena ngerokok atau? Enggak sih, aku waktu itu nggak bilang kalau ngerokok. Jadi walaupun udah dikasih obat bius yang otomatis terus masih ditambahin yang paracetamol tuh kan, yang diinjek ke infus. Nah itu tetap sakit banget sampai hari ke-8 pun masih terasa. Makanya apa sebenarnya pas hari ke-7 operasi itu udah bisa jalan sebenarnya dan udah dibolehin pulang, cuman kok masih ngerasa sakit. Akhirnya kata orang ya udahlah, diem aja di sini dulu katanya gitu sampai benar-benar nggak ada keluhan. Ketika hari ke-12 itu baru beneran pulang. Nah pas pulang tuh Kak, ada satu kejadian sih. Apa? Jadi pas baru pertama kali waktu itu nggak langsung pulang ke Lumajang sih aku. Jadi ke rumah saudara dulu di Malang. Nah sore kan nyampe, besok paginya aku ke toilet. Ya gimana senengnya kita pas baru pertama kali jalan kan. Jadi aku jalan ke kamar mandi sendirian, nggak mau ditemenin. Sendirian, bener aku niatnya mau cuci muka sama sikat gigi kan. Pas sikat gigi, tiba-tiba pandanganku kabur. Aduh, terus? Kabur, terus nggak ngelihat apa-apa, terus pingsan. Untungnya di belakang ada ayah. Jadi aku kan udah nggak usah dipegangin gitu. Ternyata di belakang masih ada, langsung ditangkap, langsung didudukin. Bener aku nggak bisa ngelihat sekitar 2 menitan. Bener-bener gelap waktu itu. Jadi terus dikasih minum air gula, terus nyoba pelan-pelan, alhamdulillah akhirnya bisa ngeliat lagi. Kayak kecapean gitulah, kayak nggak kuat gitu loh katanya. Waktu itu mau dibawa ke rumah sakit lagi Pak, cuman aku nggak mau. Jadi itu sih. Jadi kalau emang belum kuat, jangan maksain lah. Iya. Soalnya aku ya pasti seneng dong, baru aja bisa jalan, terus kamar mandi dan langsung jelek gitu. Bener-bener 2 menit nggak bisa ngeliat itu parah banget. Panik ya pasti. Paniknya teriak-teriak gitu, gua langsung nangis beneran. It's okay. Berlalu. Ketawa dia. Berlalu. Berarti tapi ini pelajaran buat kita semua sih. Maksudnya berarti seingat aku pernah juga ada yang cerita setelah pasca operasi itu ya, itu kayak ada hampir pingsan lah, jatuh dan lain sebagainya. Jadi penting untuk nggak memaksakan diri. Tahu diri lah, lebih ke tahu diri. Iya, dan nggak banding-bandingin ya. Aku nggak pingsan nih, aku
aku di hari ke-8 udah keluar jalan makan gitu, meskipun abis itu nangis-nangis kecapean, tapi aku nggak ngerasain yang lemes apa segala macam itu, nggak, nafsu makan malah meningkat, malah naik berat badan. Tapi mungkin dipandu berbeda gitu, jadi nggak bisa dijadiin patokan karena recovery orang dan badan orang beda-beda, kurva derajatnya juga beda-beda, yang nanganin operasi juga beda. Jadi kayak, dan segala situasinya, jadi sekolah itu tuh unik banget, seunik itu. Ya Kak Pinky bisa di rumah sakit cuman berapa hari? 7 hari. 7 hari ya, sebelumnya kan satu berenangnya lancar, treatmentnya lancar. Bisa jadi. Nah kalau aku berenang pun nggak pernah, nggak bisa berenang juga soalnya. Oke. Jadi ya tahu, ya udah nasib aja kalau di rumah sakit lama, terus ada yang cepet ya sebelumnya treatment nggak, berenang nggak gitu. Bener. Sih. Lebih kayak gitu sih. Jadi nggak bisa satu sama dengan yang lain, disamain itu nggak bisa sebenarnya. Yep. Dan pesannya paling kalau buat teman-teman yang nonton ini yang emang belum operasi, berarti kalau memang udah ada rencana mau operasi, dari sekarang deh tuh disiapin rajin berenang, rajin exercise, pokoknya gitu. Gimana caranya biar badan lu tuh aktif. Padahal kamu juga naik gunung tapi ya. Tapi aku semenjak di vonis itu, udah enggak. Udah stop futsal, naik gunung beneran stop. Jadi udah nggak olahraga juga. Ya beneran cuman kuliah itu sih. Dan itu ternyata makin memperlama prosesnya. Oke. Tapi aku sebulan pasca operasi langsung naik pesawat. Oh, sebulan setelah operasi? Sebulan setelah operasi. Nggak kenapa apa? Naik pesawatnya kenapa-napa, cuman pas landing agak kerasa sih. Pas landing agak kerasa, dan aku lupa kalau Bandara Bandung udah dipindahin ke Majalengka kan. Dan harus naik bis 2 jam ke Bandung. Wah, di bisnya itu parah sih. Baru 1 bulan operasi padahal. Untungnya itu bisnya kosong banget dan jok belakang, kursi paling belakang sepi, jadi aku tiduran di sana. Kan aku ambil penerbangan malam juga, jadi terselamatkan lah oleh itu. Wah kebayang sih, aku aja abis operasi kayak udah 6 bulanan lah nggak terbang, nggak liburan, nggak, karena takut. Tapi ke bawah sampai sekarang jadi males terbang-terbang karena takut, serius. Oke. Tapi kamu hebat berarti. Maksa sih, nggak tau hebat, nggak tau bego ini ya. Jangan ditiru bagian. Jangan sih. Bego. Tapi kamu sekarang kalau misalnya ke kampus naik motor, naik kendaraan sendiri? Naik motor udah sendiri? Naik motor udah dari 2 bulan pasca operasi, aku udah naik motor pelan-pelan gitu. Yang ditiru juga yang ini, mohon maaf. Tapi masih nggak berani bonceng orang waktu itu. Iya, jangan. Sebelumnya itu naik Grab dari kosan ke kampus, tiap hari naik Grab. Dapat 2 bulan kok kerasa juga sebagai mahasiswa sobat miskin ya. Kok tanggal 15 duit udah tinggal segini gitu loh. Jadi naik Grab kerasa juga maksudnya sehari 60.000, beberapa kali PP kan. Jadi akhirnya pelan-pelan coba dong minta jemput temen pertama waktu itu, minta boncengin dulu, nggak berani bawa motor dulu. Pelan-pelan ya, aku beberapa kali berpikir pelan-pelan, gak usah ngebut gitu. Akhirnya bisa, akhirnya bawa motor sendiri. Ya udah, akhirnya cuman berani kampus sampai ke kosan aja waktu itu 5 menit lah paling. Tapi sekarang alhamdulillah kosan udah deket, jadi tinggal jalannya ke kampus. Oke. Udah jarang naik motor karena masih sering? Masih sering sih. Makin sering malah. Nggak berasa, ya kalau misalnya udah setelah berbulan-bulan atau 1 tahun ya udah nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau misalnya masih baru 3 bulanan gitu udah naik motor, apa nggak berasa getarannya gitu? Aku aja nggak berani naik motor loh. Kalau getarannya nggak terlalu selama kita pakai brace, kan ditahan. Oh iya benar. Aku pernah soalnya, entar dulu. Aku pernah naik Gojek dan itu malam-malam bapaknya udah aku bilangin, Pak pelan-pelan ya saya bisa operasi. Oh iya mas, dan itu dia lobang di terabas saya gitu. Iya. Wah itu kesel banget, langsung Pak turun aja di sini, saya naik Grab car aja Pak. Langsung gitu, udah aduh kesel, 1 kesel, 2 sakit. Iya benar. Itu kadang ya kita mau nyalain bapaknya juga nggak bisa. Soalnya keadaan gelap juga. Kadang-kadang lebih aman kalau diboncengin atau bawa motor sendiri sih sebenarnya daripada diboncengin orang sih, lebih aman bawa motor sendiri. Ojol gitu loh. Karena kita bilang mohon maaf Pak kita bisa operasi gitu, tapi mereka agak ngerti gitu kadang-kadang kan. Jadi tetap aku juga beberapa kali kayak gitu. Even naik mobil ya, naik mobil pun kalau bawanya ugal-ugalan ya tetap aja. Iya benar. Tapi hebat loh. Tapi jangan ditiru ya, karena ada kasus yang jalanan lobang di Trabas tuh katanya. Aku nggak tahu sih, DM waktu itu ada yang pernah DM kayak gitu. Jadi pennya patah. Karena patah beneran. Patah karena
pokoknya kayak pas lagi naik motor dibonceng terus ada gajlukan atau ada lobang terus sampai bunyi krak gitu, terus jadinya harus memang melakukan tindakan operasi lagi. Iya, aku nggak tahu ya itu kemarin ada mungkin ada, kalau memang kamu merasa itu dirimu boleh komen di bawah. Aku lupa orangnya namanya siapa, tapi waktu itu pernah ada yang DM aku cerita kayak gitu, and then kayak aku langsung ngerasa oke, sebenarnya ya balik lagi kalau kamu memang merasa udah kuat ya udah nggak apa-apa, cuman tetap harus resikonya tanggung sendiri. Iya, resiko tanggung sendiri. Kalau aku memilih untuk enggak stop dulu deh selama 6 bulan ini, paling deket banget yang kayak nggak nyampe 5 menit naik motor, oke nggak apa-apa, dan orangnya memang aku kenal gitu. Tapi kalau misalnya kamu memilih untuk kayak Pandu karena memang kebutuhan juga iya sih, bener juga, mahal banget naik truk. Kalau misalnya naik apa namanya ojol, bukan ojol ya, mobil. Apa sih transportasi online yang mobil gitu, itu kan lumayan mahal. Lumayan mahal sih, kerasa ya, juga untuk anak kos. Tapi resiko ditanggung sendiri. Tetap. Lucu banget. Oke, kayaknya kita udah lumayan banyak banget bahas, cukup banyak ya. Tapi aku mau tanya satu hal sih, bukan tanya, maksudnya ini terakhir ya. Oke. Mungkin ada nggak sih pesan kamu untuk cowok-cowok yang juga kena skoliosis? Spesifik cowok-cowok nih, buat cowok-cowok. Kalau untuk cowok-cowok ya kita tahu diri aja satu. Kedua, kalau udah tahu sakit ya kita gimana caranya harus berobat. Kalau kita mau sembuh, ya nggak mungkin kalau kita sakit rebahan doang bisa lurus tulangnya, nggak mungkin ya. Lalu siapanya Doraemon? Aduh, mohon maaf nih Mon. Tapi ini juga di cewek juga berlaku berarti. Oke. Terus kedua mungkin yang ketiga yang ngedonin kita mungkin omongan orang itu nggak usah dipikirin sih kata aku sih. Beneran sih, ya udah kita ikutin alurnya, maksudnya kalau harus kontrol ke 1, 2, 3 tempat itu ya udah ikutin aja, arahan dokternya diikutin 100%. Kalau kita mau ya kita pasti sembuh. Udah, itu aja sih. Pesannya singkat, padat, jelas. Kurang jelas karena ada Doraemonnya. Kalau yang ngomong sini kan ngomongnya semua diplomatis. Ya baru kali ini aku ngomong yang kayak ada ketawa-ketawa yang terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Oke. Anyway, karena mungkin cowok juga yang lebih nyantai. Sip. Hah? Sip. Oke, Pandu, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya, udah main dari Bandung ke Jakarta demi merekam video ini. Jadi teman-teman jangan lupa pencet tombol like, di-share ke teman-teman semuanya, subscribe juga ke channel aku, share juga nih, Pandu juga nanti share sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya ada yang mau nanya ke Pandu, apalagi cowok-cowok misalnya takut atau gengsi kalau nanya ke yang cewek atau nanya ke aku, boleh nanti komen aja, nanti Pandu bantu balesin komen yang ada di. Dia juga lumayan aktif untuk balesin kalian. Nanti aku share juga Instagramnya Pandu. Oke. Kalau ada yang mau ya kali siapa yang berjodoh ya kan. Thank you so much Pandu. Sama-sama. Biasanya aku akan ngasih baju Magdalene jualan aku, tapi karena baju cewek jadi kan aku kayak jadi tidak. Nanti abis ini kita makan aja ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Salam skoliosis.